Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Agus Sartono selaku dosen pembimbing dan jajaran dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ayum Septiorini. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap return saham pada perusahaan unggulan di setiap sektor IDX IC dengan ESG sebagai variabel moderasi. Baik, selanjutnya kita beranjak ke latar belakang, yang mana latar belakang penelitian ini berangkat dari tren peningkatan pengungkapan ESG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebelah kiri. Pada grafik tersebut menunjukkan adanya lonjakan signifikan jumlah perusahaan yang secara eksplisit melaporkan kinerja ESG mereka dalam periode 2018 hingga 2023. Hal ini tentunya menjadi sinyal penting bahwa praktik keberlanjutan bukan lagi sekedar simbolis, tetapi telah menjadi bagian dari strategi dan tata kelola perusahaan. Fenomena ini sejalan dengan dorongan dari regulator seperti OJK melalui POJK nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyusun laporan keberlanjutan. Di sisi lain, struktur modal dan kebijakan dividen tetap menjadi dua indikator fundamental utama dalam menilai risiko dan prospek perusahaan. Namun, efektivitas kedua indikator ini dalam mencerminkan return saham bisa berbeda-beda antar sektor. Dengan melihat perbedaan respon antar sektor dan meningkatnya relevansi ESG, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian, yaitu untuk mengkaji pengaruh struktur modal dan dividen terhadap return saham pada lintas sektor dan memasukkan ESG sebagai variabel moderasi untuk memahami apakah keberlanjutan memperkuat atau mengubah pengaruh kedua variabel keuangan tersebut. Topik ini saya angkat karena masih adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh struktur modal dan kebijakan dividen terhadap return saham, serta meningkatnya perhatian investor terhadap praktik ESG sebagai sinyal keberlanjutan perusahaan. Melalui penelitian ini, saya berupaya menjawab apakah ESG dapat memperkuat atau memoderasi hubungan antara struktur modal dan kebijakan dividen terhadap return saham di masing-masing sektor dalam IDX IC. Melalui latar belakang yang telah saya paparkan, maka penelitian ini saya rumuskan dalam 4 pernyataan utama. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal terhadap return saham pada perusahaan unggulan di setiap sektor IDX-IC. Kedua, saya ingin mengkaji pengaruh kebijakan dividen terhadap return saham. Yang ketiga dan keempat, saya menguji apakah variabel ESG berperan sebagai moderator yang mampu mempengaruhi kekuatan hubungan antara struktur modal dan return saham, serta apakah kebijakan dividen dan return saham. Dengan pendekatan ini, saya berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh, baik dari sisi faktor fundamental, keuangan, maupun dari sisi kinerja keberlanjutan terhadap return saham dalam cakupan lintas sektor industri. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh struktur modal dan kebijakan dividen terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan top di IDX IC selama 2018 sampai 2023. Selain itu, saya menguji apakah ESG sebagai indikator keberlanjutan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah menambahkan ESG sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah keberlanjutan bisa jadi faktor pembeda dalam melihat pengaruh struktur modal dan kebijakan dividen terhadap return saham dan memberi masukan bagi strategi investasi yang lebih berkelanjutan. Adapun lingkup dari penelitian ini yaitu perusahaan unggulan yang termasuk dalam fact sheet BI dalam 3 tahun terakhir, variabel yang dianalisis yaitu struktur modal dan kebijakan dividen, lalu ESG digunakan sebagai variabel moderasi, dan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan ESG perusahaan periode tahun 2018 sampai 2023. Adapun grand teori yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu signaling teori, di mana signaling teori atau teori sinyal digunakan sebagai kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan informasi tersembunyi kepada investor melalui kebijakan keuangan dan keberlanjutan. Dalam konteks struktur modal, teori ini menyatakan bahwa penggunaan utang yang proporsional dapat menjadi sinyal positif tentang kepercayaan manajemen terhadap prospek keuangan perusahaan. Lalu dalam hal kebijakan dividen, teori sinyal menjelaskan bahwa peningkatan dividen dapat mengindikasikan ekspektasi laba yang membaik. Yang menarik pula, teori sinyal juga relevan dalam konteks pengungkapan ESG, di mana ESG dilihat sebagai sinyal komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, teori sinyal memberikan dasar untuk memahami bagaimana struktur modal, kebijakan dividen, dan ESG mampu mempengaruhi persepsi investor dan return saham, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berangkat dari latar belakang, tujuan, dan teori yang telah saya sampaikan, maka saya menarik 4 hipotesis penelitian. Yang pertama, yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan unggulan IC. Yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan unggulan di sektor IDX IC. Lalu, ESG memoderasi pengaruh struktur modal terhadap return saham pada perusahaan unggulan di IDX IC. Lalu yang terakhir, yaitu ESG memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap return saham pada perusahaan unggulan di sektor di IDX IC. Sehingga dapat dilihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, adapun populasi dan sampel penelitian yang saya gunakan
pada penelitian kali ini, yaitu populasi penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi IDX-IC di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023, yang mana IDX-IC ini mengkelompokkan perusahaan berdasarkan kesamaan sektor dan karakteristik bisnis. Lalu kriteria sampel yang saya gunakan yaitu adanya konsistensi pencatatan, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut harus tercatat dalam publikasi Factsheet BI dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang tercatat tersebut disebut dengan perusahaan unggulan yang mewakili perusahaan dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas terbaik dalam sektornya. Sehingga sampel penelitian yang terbentuk adalah dari populasi sebanyak 903 perusahaan, diperoleh 145 perusahaan unggulan dari berbagai sektor IDX-IC. Lalu, definisi operasional dari variabel-variabel yang saya gunakan kali ini, yang pertama, return saham diukur melalui rumus return saham sama dengan harga saham pada hari ini dikurangi harga saham di tahun sebelumnya dan dibagi dengan harga saham di tahun sebelumnya. Lalu struktur modal yang diwakili dengan debt to equity ratio diukur dengan DER sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Kebijakan dividen yang diwakili oleh DPR dihitung melalui total dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba bersih. Lalu variabel moderasi yang saya gunakan yaitu stock score ESG yang diukur melalui ESG komposit atau nilai ESG keseluruhan yang saya dapatkan dari situs Bloomberg atau Refinitiv Icon. Di sini saya menampilkan hasil statistik deskriptif dari data penelitian yang saya gunakan, yang mana dari hasil statistik deskriptif terlihat bahwa terdapat disparitas data yang cukup tinggi, hampir di semua variabel yang tercermin dari jarak antar nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi yang besar yang menunjukkan ketidakterpusatan data atau keragaman antar perusahaan yang memberi justifikasi kuat bagi analisis lebih lanjut karena adanya heterogenesitas praktik keuangan dari IASG di pasar modal Indonesia. Datanya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, sebelum saya melakukan pengujian hipotesis, hal yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan uji pemilihan model regresi yang dapat dilihat pada slide berikut, yang mana dari hasil pengujian model regresi ini didapatkan atau terpilih model regresi yang tepat, yaitu model regresi CHAM atau Common Effect Model. Yang mana Common Effect Model ini merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan semua unit perusahaan dan waktu bersifat homogen. Artinya, model ini tidak membedakan intercept antar perusahaan maupun antar waktu, sehingga didapatkan model regresi seperti pada slide berikut ini. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah uji asumsi klasik dimulai dari origin normalitas. Dari hasil uji normalitas yang saya lakukan pada saat ini, dihasilkan nilai probabilitas 0 di bawah atau kurang dari 0,05 untuk semua variabel, sehingga secara statistik disimpulkan data yang saya gunakan tidak berdistribusi normal. Namun, berdasarkan central limit teorema dalam data bersifat cross-section maupun panel dengan jumlah observasi besar, yang mana jumlah observasi yang saya lakukan pada penelitian kali ini adalah 870 observasi, distribusi residual cenderung mendekati normal, sehingga ketidaknormalan ini tidak menjadi hambatan serius untuk melanjutkan ke regresi hipotesis. Uji asumsi klasik yang saya lakukan selanjutnya yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikolinearitas, saya menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor, yang mana seluruh variabel memiliki VIF nilai FIF jauh dari ambang batas yaitu 10, dengan mean nilai VIF sebesar 2,09, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang saya gunakan. Untuk heteroskedastisitas, saya menggunakan metode Brush-Pagan yang dihasilkan nilai probabilitas yaitu di bawah 0,05, sehingga H0 ditolak, yang menandakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah ini, saya menggunakan pendekatan robust standard error pada estimasi regresi agar hasilnya tetap valid dan tidak bias dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik telah diuji dan diperhatikan penanganannya agar model regresi yang digunakan tetap reliable dan telah memenuhi syarat estimasi. Selanjutnya, masuk ke dalam uji hipotesis dan pembahasan, yang mana untuk hipotesis pertama, yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan unggulan IDX-IC, H0 ditolak, yang berarti pada penelitian kali ini, debt to equity ratio atau struktur modal itu tidak berpengaruh positif terhadap return saham. Dapat dilihat dari nilai probabilitas yang dihasilkan dari uji yang saya lakukan, yaitu nilai probabilitas di atas 0,05. Hal tersebut didukung oleh teori efficient market hypothesis yang ditulis oleh Fama pada tahun 1970, yang menyatakan bahwa harga saham di pasar efisien telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi struktur modal seperti DER. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua, yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return saham, H0 ditolak, yang berarti DPR tidak berpengaruh positif terhadap return saham pada
analisis yang saya lakukan, yang mana dapat dilihat dari nilai probabilitas yang didapatkan, yaitu lebih dari 0,05, tepatnya pada angka 0,391. Ketidaksignifikan pengaruh DPR terhadap return saham ini dapat dijelaskan melalui kombinasi efficient market hypothesis dan pendekatan behavioral finance, di mana informasi dividen telah tercermin dari harga saham, sementara sentimen dan perilaku investor menjadi faktor dominan dalam pembentukan return saham. Selanjutnya, untuk uji hipotesis ketiga dan keempat, yang pertama, uji hipotesis ketiga yaitu ESG memoderasi pengaruh struktur modal terhadap return saham pada perusahaan unggulan IDX IC. H0 diterima, yaitu berarti ESG memoderasi hubungan antara DER terhadap return saham, yang mana dapat dijelaskan melalui kombinasi efficient market hypothesis dan pendekatan behavioral finance yang menjelaskan bahwa informasi terkait struktur modal dan kebijakan dividen telah tercermin dalam harga saham, Sementara keberadaan ESG sebagai faktor non keuangan justru lebih diperhatikan oleh investor modern yang semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan dan risiko reputasi perusahaan. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian untuk hipotesis keempat, yaitu ESG memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap return saham yang menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05, tepatnya yaitu 0,014, yang menjelaskan bahwa ESG memoderasi hubungan DPR dan return saham secara signifikan, namun melemahkan pengaruh dividen payout ratio terhadap return saham tersebut, yang dapat dijelaskan melalui stakeholder theory dan research bad view theory. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis tambahan, yaitu yang pertama, pengaruh ESG lagging 1 sebagai variabel moderasi terhadap return saham, dan pengaruh ESG lagging 2 terhadap sebagai variabel moderasi terhadap return saham, yang mana dihasilkan bahwa interaksi ESG lag 1 signifikan negatif. Artinya, ESG di periode sebelumnya melemahkan pengaruh DER dan DPR terhadap return saham. Selanjutnya, untuk interaksi ESG lag 2 juga menunjukkan hal yang sama, yaitu signifikan negatif, yang artinya ESG di periode sebelumnya melemahkan pengaruh DER dan DPR terhadap return saham di periode setelahnya. Hasil temuan analisa tersebut dapat dijelaskan dengan teori stakeholder theory dan RBV theory. Untuk selanjutnya, saya juga melakukan analisa tambahan ketiga dan keempat, yaitu untuk yang ketiga adanya pengaruh DER, DPR, dan ESG terhadap return saham dengan ESG sebagai variabel moderasi, dan adanya pengaruh DER, DPR, dan ESG lag 2 terhadap return saham dengan ESG sebagai variabel moderasi. Hasil yang ditunjukkan masih sama dengan hasil pada pengujian lag 1 pada ESG, yaitu interaksi DER, ESG, dan DPR x ESG menunjukkan pengaruh signifikan negatif. Lalu interaksi DER x ESG lag 2 dan DPR ESG lag 2 menunjukkan pengaruh signifikan negatif. Hal tersebut masih sama dapat dijelaskan melalui stakeholder theory yang menekankan bahwa perusahaan yang memprioritaskan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan melalui praktik keberlanjutan akan memperoleh kepercayaan pasar yang lebih tinggi, sehingga mengurangi sensitivitas investor terhadap faktor-faktor keuangan konvensional seperti struktur modal dan kebijakan dividen. Analisis tambahan terakhir yang saya lakukan yaitu saya melakukan uji antar sektor IDX IC terhadap peran ESG sebagai variabel moderasi, yang mana dari 11 sektor yang ada di IDX IC, saya hanya menguji 8 sektor melihat dari ketersediaan data ESG yang dihasilkan. Dari proses analisis tersebut dihasilkan bahwa untuk sektor cycling itu ESG mampu memoderasi pengaruh DPR ke return sahamnya, dan untuk sektor finance didapatkan hasil bahwa debt to equity ratio mempengaruhi dividen payout ratio itu berpengaruh positif terhadap struktur modal. Temuan ini mendukung bahwa implementasi ESG tidak dapat digeneralisasi dan bahwa pendekatan sektoral penting dalam strategi keberlanjutan dan analisis investasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama, struktur modal atau DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, yang mengindikasikan bahwa leverage tidak menjadi penentu utama return selaras dengan efficient market hypothesis dan pandangan behavioral finance. Lalu, kebijakan dividen atau DPR juga tidak signifikan terhadap return saham, mendukung temuan dari De Angelo et al. Bahwa investor lebih mempertimbangkan faktor fundamental lain dibandingkan payout ratio. Lalu, ESG sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan negatif atas hubungan DER dan return saham, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan ESG tinggi cenderung lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh tingkat utang. Dijelaskan melalui stakeholder theory dan RBV theory. Lalu, ESG sebagai variabel moderasi, DPR juga signifikan negatif, mengindikasikan bahwa ESG mengurangi pengaruh dividen tinggi terhadap return saham karena investor menilai keberlanjutan sebagai sinyal stabilitas jangka panjang. Lalu, untuk analisa tambahannya, menunjukkan bahwa ESG lag 1 dan lag 2 tetap konsisten sebagai moderator yang signifikan terhadap hubungan DER dan DPR terhadap return saham, yang menunjukkan bahwa efek ESG bersifat berkelanjutan dan bukan hanya sinyal sesaat. Lalu, secara sektoral, ESG memoderasi
paling signifikan pada sektor cycling dan industrial, sedangkan pada sektor stabil seperti basic industri dan properti pengaruhnya lemah, yang didukung oleh studi yang dilakukan oleh Exlos et al. Pada tahun 2014 dan Robert pada tahun 2022. Nah, untuk implikasi penelitian kali ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Lalu, untuk saran pada penelitian selanjutnya, yang pertama, adanya perluasan periode observasi agar hasil mencerminkan tren jangka panjang, dan siklus ekonomi. Lalu, pemisahan sektor ESG per dimensi, yaitu E, environmental, social, dan governance, agar dapat menganalisis pengaruh masing-masing aspek keberlanjutan secara spesifik. Lalu, penambahan ukuran kinerja yang lebih beragam, baik keuangan seperti ROA, ROE, atau Tobin-Skew, maupun non-keuangan. Yang terakhir, yang keempat, penggunaan variabel kontrol tambahan untuk mengurangi bias dan meningkatkan ketepatan model. Dan yang kelima, penetapan model dinamis seperti GMM agar dapat menangkap hubungan sebab akibat yang lebih akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.